Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabarnya anak-anak kami semuanya? Sehat, Bu. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita alangkah baiknya terlebih dahulu berdoa. Hari ini giliran siapa yang mau berdoa, nak? Saya, Bu. Ya, silakan pimpin doanya, nak. Sebelum kita mulai pembelajaran kita paling baik bagi terima kasih Bapak, terima kasih mungkin kepada kami atas kehidupan yang sudah pada kali ini. Ya Bapak, kami akan memulai pembelajaran kami, berkata agar kami dapat menerimanya dalam hidup kami. Untuk kami menjadi kami, berkata kita dapat kesabaran melihat menjadi kami. Ini adalah kami tidak sempurna karena Engkau yang menjadi kami. Masih ada di antara kalian yang belum lengkap berikutnya? Coba berdiri dulu dari barisan sini. Masih ada satu orang lagi. Untuk minggu depan pada hari Jumat itu dasinya dilengkapi dan di hari-hari berikutnya ya, nak? Oke, silakan duduk. Dari barisan sini coba duduk berdiri. Oke, dari barisan kamu berdiri juga sayang. Nah, sudah lengkap semua. Berikan dulu tepuk tangan untuk baris kedua. Untuk baris ketiga, coba berdiri, nak. Aduh, masih ada Lufita yang kurang lengkap dasinya. Nanti dipakai, nak, bawah. Nah, silakan duduk. Coba yang di barisan ketiga berdiri, nak. Oke, barisan keempat. Barisan keempat sudah lengkap semua. Berikan aplaus untuk barisan keempat. Oke, masih ingat pelajaran kita minggu yang lalu, nak? Masih, Bu. Apa pelajaran kita minggu yang lalu? Membahas tentang sistem pembayaran. Nah, sistem pembayaran. Masih ada yang ingat apa itu sistem pembayaran? Coba, nak. Sistem pembayaran adalah sistem pembayaran yang digunakan untuk memindahkan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain sebagai alat transaksi, baik secara tunai maupun non tunai. Iya, bagus, berarti ingatannya masih kuat. Berikan aplaus untuk teman kita. Sudah diingatkan kembali. Sistem pembayaran itu ada sistem pembayaran tunai dan non tunai. Siapa yang bisa menjabarkan atau yang masih mengingat contoh sistem pembayaran tunai? Oke, silakan, nak. Contoh pembayaran tunai itu seperti uang kertas dan logam, Bu. Iya, sistem pembayaran tunai itu seperti uang kertas dan logam. Misalkan kita melakukan transaksi membeli buku di toko buku. Nah, kita membayar bukunya dengan uang tunai atau uang cash yang berbentuk uang kertas ataupun uang logam. Berikan tepuk tangan untuk teman-teman. Pada pagi hari ini kita lanjut pelajaran kita. Minggu lalu juga Ibu sudah mengingatkan atau memberikan materi yang akan kita bahas, yaitu tentang bank atau kira-kira berbicara tentang bank atau bank katanya, ya kan? Apa yang ada di dalam benak kalian? Coba siapa yang bisa kira-kira menjawab? Coba Sirut. Kira-kira bank itu apa? Tempat menyimpan uang. Iya, berikan tepuk tangan. Bank tempat menyimpan uang. Tempat menyimpan uang. Apa kira-kira? Tempat menyimpan uang. Nah, tapi sebelum kita lanjut membahas tentang uang, ada satu lagi. Kita absen dulu karena ada yang suka absen ini, ya kan? Ya, Bu. Nah, coba si Albini, Hadir, Bu. Ruth, Hadir, Bu. Grace, Hadir, Bu. Rio Tafiani, Hadir, Bu. Daniel, Rio Sevel, Sakit, Bu. Diki, Enggi,
utang bank. Nah, bank itu berasal dari bahasa Italia yang yaitu banco yang berarti meja atau bangku. Dahulu bank itu hanya untuk tempat pertukaran uang. Nah, seiring berjalannya waktu, bank berkembang memiliki banyak fungsi. Tadi yang awalnya dari hanya untuk pertukaran uang beralih atau bertambah fungsinya, yaitu tadi yang pertama seperti kata sirup itu tempat penyimpanan uang. Selain itu, siapa yang bisa menjawab kira-kira fungsi bank selain untuk menyimpan uang, apa lagi kira-kira? Iya, tempat menyimpan uang. Dan tadi iya, tempat menyimpan uang. Nah, uang yang disimpan oleh masyarakat, ya kan, atau nasabah tadi kembali disalurkan oleh bank dalam bentuk pinjaman atau dalam istilah perbankan kita kenal dengan istilah kredit. Bahasa sehari-harinya atau bahasa yang sederhananya itu dengan utang. Ya kan? Aduh, masa langsung uang aja ya kan? Kalau tadi kan, kalau kita menyimpan itu tadi kan dikatakan menyimpan. Nah, nasabah menyimpan uang, lalu banknya juga simpanan tadi lalu disalurkan kembali kepada nasabah yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman atau kredit. Nah, yang melakukan peminjaman itu atau nasabah yang meminjam itu dikatakan kreditur. Tapi dalam proses penyimpanan juga peminjaman juga atau kredit itu tidak asal-asal diberikan, ya kan? Kenapa tidak asal-asal diberikan? Karena kalau tidak melalui ada syarat-syarat tertentu proses-prosesnya bisa jadi merugikan pihak bank, ya kan? Kenapa? Karena ada nasabah bahkan banyak yang bandel atau melakukan tidak melakukan pembayaran kredit tadi atau pengtarikan. Nah, oleh sebab itu pihak bank membuat atau memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak nasabah. Apabila syarat-syaratnya telah dipenuhi, maka pihak bank memberikan pinjaman dalam bentuk kredit. Nah, apa lagi kira-kira fungsi bank? Memberikan pelayanan jasa seperti berupa apa tadi, pinjaman, berupa jasanya jasa transfer uang melalui ATM atau M-Banking. Siapa kira-kira yang pernah melakukan transaksi di ATM? Baik menarik uang tunai, mentransfer uang atau mengirim uang misalkan ke kakaknya yang sedang kuliah di luar daerah kita ini. Siapa kira-kira? Coba tunjukkan. Atau ada yang belum pernah ke ATM? Tentunya semua sudah mengenal ATM-nya kan, baik dalam bentuk ATM-nya sendiri atau di tempat ATM-nya, ya kan? Kira-kira beginilah contoh dari ATM. Semua sudah pernah memegang ATM kan? Ya, ibu percaya dari tampangnya pun semua tampang-tampang apa? Calon-calon tampang orang orang kaya atau orang tajir. Jaminkan, ya kan? Karena orangnya adalah ada kira-kira di antara kita yang mau jadi orang miskin? Tidak kan? Tentunya kita berharap kita menjadi orang sukses. Kalau bisa jadi gubernur bank, ya kan? Pernah mendengar gubernur Bank Indonesia kan? Atau minimal lah pejabat di bank, ya kan? Atau tidak hanya itu, pokoknya menjadi orang sukses. Nah, itu tadi fungsi
Nah, ada lagi jenis-jenis bank, ya kan? Jenis-jenis bank dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama berdasarkan kelembagaannya, yang kedua berdasarkan kepemilikannya. Nah, jenis-jenis bank berdasarkan kelembagaannya, yang pertama adalah bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, seperti apa lalu lintas pembayaran yang dilakukan? Itu tadi yang sudah kita jelaskan. Yang bisa dalam bentuk kredit, bisa juga dalam bentuk deposito. Apa itu deposito? Penyimpanan uang dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, bank umum juga biasanya menyediakan kredit yang berupa kepemilikan rumah atau investasi atau kendaraan bermotor. Pernah kalian dengar orang mengkredit KPR atau rumah perumahan, atau orang mengkredit kereta? Paling sering, ya kan? Nah, kereta yang kita kredit itu yang menyediakan pembiayaannya atau mendahulukan pembayarannya kepada pihak perusahaan atau pihak perusahaan kita. Katakanlah kita mengkredit motor atau mobil. Nah, yang menyediakan biayanya itu tadi adalah pihak dari bank, iya. Nah, itu yang menyediakan biasanya bank umum. Nah, yang kedua, bank perkreditan rakyat. Nah, bank perkreditan rakyat ini juga menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman, BPR. Di daerah kita ini juga ada BPR di Korsea. Siapa yang kira-kira pernah melihat bank BPR yang ada di Korsea? Untuk sekarang bank BPR ada di depan kantor Pegadaian Korsea. Ada juga yang di dekat apa ini namanya, Jalan Patuan Nagari atau apa. Pokoknya di Korsea ada dua bank BPR. Nah, bank BPR ini adalah bank yang menyediakan kredit. Tetapi ada juga bank BPR yang bisa melakukan pertukaran uang atau money changer namanya. Tetapi tidak semua bank bisa melakukan pertukaran uang. Ada bank-bank tertentu yang sudah memiliki izin untuk melakukan pertukaran uang. Pertukaran uang apa? Itu biasanya pertukaran uang asing atau yang lebih dikenal dengan valuta asing, ya kan? Misalkan orang luar negeri, kita katakan yang dari Inggris. Nah, mata uang mereka dolar, tentunya dia tidak bisa melakukan transaksi, tidak dapat melakukan transaksi pembelian atau pembayaran di Indonesia dengan menggunakan dolar. Nah, bagaimana caranya agar dia bisa melakukan pembayaran atau pembelian atau transaksi di negara kita? Tentunya dia harus melakukan pertukaran uang dulu, ya kan? Itu yang dikatakan tadi money changer. Di mana ditukar? Nah, di bank-bank yang sudah ditentukan, salah satunya adalah bank BPR yang sudah memiliki izin. Nah, sampai di situ kira-kira paham, nak? Paham. Ada pertanyaan? Nah, kita lanjut. Tadi kan ada dua, berdasarkan jenisnya ada dua bank, ya kan? Yang pertama bank umum. Nah, yang kedua berdasarkan kepemilikannya. Nah, bank berdasarkan kepemilikannya dibagi menjadi 5 jenis.
Nah, negaranya atau negerinya? Negara. Bank BNI apa itu nak? Iya, Bank Negara Indonesia. Kalau BRI tentunya sudah hampir rata semua tahu kan? Bank BRI adalah Bank Rakyat Indonesia. Nah, yang kedua bank swasta nasional. Bank swasta nasional yaitu bank yang sahamnya atau modalnya berasal dari swasta atau nasional. Contohnya apa? Bank Mega, CIMB, Bank Bukopin, apa lagi? Bank BCA itu bank luar nggak? Bank asing. Bank Bukopin, Bank Mestika pernah dengar? Ya. Ada mungkin yang pernah dengar. Bank Mestika itu banyak di luar daerah Tobasa, contohnya di Siantar juga banyak. Tapi kuliah di Bali juga kayaknya udah ada Bank Mestika. Nah itu merupakan salah satu bank swasta. Lalu ada lagi Bank Pembangunan Daerah. Bank Pembangunan Daerah yaitu bank yang sahamnya atau modalnya berasal dari pemerintah daerah. Untuk Sumatera Utara, Bang apa lagi kira-kira? Iya, Bang Sumut. Tepuk tangan dulu buat teman kita. Kalau misalkan Aceh, contohnya Bang Aceh. Ada lagi Bang Sumsel, Sumatera Selatan. Ada lagi Bang BJB, Bank Jawa Barat. Ada lagi Bank DKI. Dan banyak lagi bank-bank yang berdasarkan daerahnya. Dan ada lagi yang keempat bank campuran. Bank campuran yaitu bank yang sahamnya atau modalnya dimiliki oleh swasta nasional Indonesia dan asing. Contohnya Bank DBS, seperti yang dikatakan teman kita tadi. Siapa tadi namanya? Lupina. Oh, si Wida. Nah, lupa ingat ibu namanya kan. Seperti yang dikatakan si Wida tadi. Bank BCA, Bank Sentral Asia. BCA merupakan salah satu bank asing. Nah, yang terakhir itu bank asing tadi ya. Bank asing yaitu bank yang sahamnya atau modal seluruhnya itu dimiliki oleh pihak asing. Contohnya Bank of Tokyo. Iya, Bank of Tokyo. Di mana kita dapat menemui itu? Apabila kalian sedang melakukan transaksi membeli mobil Mitsubishi. Iya, mobil Mitsubishi. Mobil Mitsubishi itu, pembiayaannya itu berasal dari bank asing, yaitu Bank Tokyo. Apa itu bank mobil Mitsubishi? Contohnya, contoh produknya ya, yaitu Pajero Sport. Apalagi Expander. Itu salah satu contoh mobil yang dikeluarkan oleh Mitsubishi yang pembiayaannya disediakan oleh bank asing, yaitu contohnya Bank of Tokyo. Oke, sampai di situ kira-kira mengerti? Nah, ada lagi bank yang jenis-jenis bank berdasarkan konvensional. Nah, bank konvensional adalah bank yang dalam menjalankan usahanya berbasis prinsip bunga atau imbalan yang diterima oleh pemilik tabungan. Nah, kira-kira udah paham ya dijelaskan? Nah, sekarang kita membagi kelompok lah dulu ya. Nah, kita bagi kelompok seperti biasa berdasarkan yang sudah biasa kita bagi. Bisa kira-kira? Oke, kita bagi dalam kelompok dulu nah. Sudah? Duduknya seperti itu aja.
yang sudah berbeda kelompok, berbeda yang akan dibahas karena kesepakatan dulu kira-kira berapa menit kalian bisa mendiskusikan itu, diskusi kelompok untuk mengerjakan LKPD-nya. 20 menit. Dari kelompok 1 mengatakan 20 menit. Kelompok 4 mengatakan 15. Ada lagi masukannya? Kelompok 2 mengatakan 5 menit. Coba kelompok 3 berapa menit kita buat? Oke, kita buat kesepakatan 15 menit. Bisa kira-kira dikerjakan? Nah, yang bekerja itu apa? Tangan dan pikiran. Berarti mulutnya dikunci dulu. Boleh berbicara dalam hati atau bisik-bisik tetangga. Bisa dikerjakan? Oke, mulai dikerjakan. Ibu lihat, kita sepakati tadi 15 menit. Setelah 15 menit nanti kita bahas bersama. Oke, silakan dikerjakan.
siap? Nah, sudah siap kan? Udah bisa kita mulai? Kelompok mana yang duluan? Berdasarkan kelompok? Setuju? Oke, silakan kelompok 1 yang duluan. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berikut adalah logo BNI yang kami buat. Logo BNI yang asli seperti ini. Dan yang kami buat adalah, tahukah kalian, Bank BNI adalah salah satu bank yang ada di Indonesia. Bank BNI berdiri sejak 16 Desember 1895 di Purwokerto. Produk ATM di Bank BRI. Produk ATM adalah salah satu produk Bank BRI. Dengan adanya produk ATM, kita bisa mengambil uang cash dari bank terdekat kita. Jadi kalau HP kalian mati, bisa pakai ATM ke Bank BRI untuk mengambil uang cash. Cara menggunakan ATM BRI itu ada 3 cara. Yang pertama itu melakukan penarikan uang tanpa kartu. Yang kedua melakukan penarikan uang dengan kartu. Yang ketiga melakukan penarikan uang dengan kartu debit BNI. Fungsi ATM di Bank BNI, yang pertama menarik uang 24 jam. Yang kedua menyetor uang ke rekening tabungan. Yang ketiga transfer. Yang keempat bayar tagihan. Yang kelima beli produk perbankan. Jenis ATM itu ATM tarik tunai, ATM non tunai, ATM serba bisa, ATM sektor tunai.
melaksanakan hubungan